Bab 3. Klasifikasi materi dan perubahannya. Baik, untuk kompetensi inti pada bab ini yaitu yang pertama, memahami pengetahuan berupa faktual, konsentrasi, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi inti yang kedua yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasar pada bab 3 ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan kimia atau pemisahan campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisa Putri. Di sini akan menjelaskan mengenai pemisahan campuran. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus videonya ya. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih campuran itu? Nah, sekarang coba perhatikan, apakah kalian pernah melihat air yang kotor? Nah, di situ tentunya terdapat partikel bukan hanya air saja, yaitu ada tanah, daun-daunan, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah air kotor tersebut bisa dipisahkan antara air dan tanah-tanah serta kotoran tersebut? Jawabannya tentu bisa, bukan? Nah, untuk memisahkan antara air dan kotoran-kotoran tersebut, kita bisa menggunakan pemisahan campuran. Jadi di sini dapat disimpulkan, campuran merupakan gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Untuk lebih jelasnya, indikator pada subbab pada kali ini yaitu menjelaskan pemisahan campuran. Tujuan dari subbab pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan perbedaan berbagai metode pemisahan campuran. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan aplikasi metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik itu dapat membuat laporan mengenai hasil percobaan tentang pemisahan campuran. Jadi di sini pertama-tama itu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perbedaan berbagai metode pemisahan campuran. Selain itu juga dapat mengetahui dan menjelaskan aplikasi metode pemisahan campuran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu peserta didik melakukan percobaan mengenai tentang pemisahan campuran. Nah, setelah itu peserta didik itu dapat membuat laporan terhadap percobaan yang telah dilakukan mengenai pemisahan campuran tersebut. Setelah mengetahui pengertian tentang campuran, nah di sini dijelaskan di mana campuran itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang selanjutnya yaitu macam-macam metode pemisahan campuran. Pada dasarnya, metode pemisahan campuran yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 5. Yang pertama, filtrasi, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga distilasi, yang keempat kromatografi, dan yang kelima sublimasi. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai filtrasi, sentrifugasi, dan distilasi. Untuk metode pemisahan campuran yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan teknik pemisahan suatu campuran padatan cairan atau sluri dengan pemberian tahanan aliran berupa filter media yang bisa dilewati cairan tetapi menahan partikel padatan, di mana filtrasi ini bertujuan untuk memisahkan padatan dari campuran dengan perbedaan tekanan sehingga mendorong fase cair melewati medium filter. Nah, ketika disaring, partikel yang berukuran lebih kecil akan lolos, sementara partikel dengan ukuran yang lebih besar bertahan di saringan. Nah, contoh dari pemisahan filtrasi ini yaitu memisahkan santan dari ampasnya. Yang kedua yaitu metode pemisahan campuran secara sentrifugasi.
di mana metode ini merupakan pengganti dari metode filtrasi, di mana metode sentrifugasi digunakan untuk campuran dengan ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Contohnya, memisahkan sel-sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah, di mana padatan sel darah merah dan sel darah putih akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berada di bagian atas. Yang selanjutnya yaitu metode distilasi atau biasa disebut dengan metode penyulingan. Pemisahan campuran dengan distilasi didasarkan pada perbedaan titik di zat campuran, mencangkup dua tahap proses, yaitu pendidihan dan pengembunan, di mana semakin jauh perbedaan titik didihnya, maka semakin mudah campuran tersebut dipisahkan. Contoh pemisahan secara distilasi adalah memisahkan campuran air teh atau memisahkan air kotor dengan zat padat sehingga didapatkan air murni. Agar lebih memahami mengenai metode pemisahan campuran, lakukan kegiatan praktikum salah satu dari metode pemisahan campuran yang ada. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.